anak-anak yang soleh dan soleha, ketika kita membeli produk makanan atau minuman, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasan makanan atau minuman tersebut. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh untuk dikonsumsi. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, masalah halal dan haram adalah salah satu aspek hukum di dalam ajaran Islam yang sangat penting untuk kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup kita sehari-hari, hampir setiap hari kita berhadapan dengan masalah halal dan juga haram. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar tentang masalah halal dan haram. Ayo sama-sama kita pelajari hukum halal dan haram. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas pengertian halal dan haram dan juga dasar hukum halal dan haram. Pertama, pengertian halal dan haram. Secara umum, halal dan haram memiliki pengertian atau arti yang berbeda. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara pendeknya boleh, jadi halal itu boleh. Sedangkan haram adalah sesuatu yang kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan, bisa juga dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara pendeknya, haram itu tidak boleh. Nah, setelah kita membedakan halal yang artinya boleh dan haram yang artinya tidak boleh, maka hukum halal dan haram perlu kita ketahui secara khusus. Halal dan haram itu khusus hanya berkaitan dengan makanan atau minuman atau juga segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Yang kedua, yaitu dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yaitu yang menjadi acuan mengapa sesuatu itu boleh ataupun tidak boleh atau halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama di dalam ajaran Islam.
segala yang dihalalkan di dalam Al-Quran pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti juga haramnya. Jadi sudah jelas ya antara halal dengan haram. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Setelah kita mengetahui dasar hukum halal dan haram, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua dasar hukum halal dan haram yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Hadis adalah perkataan atau perbuatan atau juga ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, anak-anakku sekalian, Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk juga masalah halal dan haram. Adapun sumber hukum halal dan haram yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ijtihad itu adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan dalam berpikir atau daya pikir yang dimiliki oleh para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum Islam. Siapa yang boleh melakukan ijtihad dan memberi fatwa? Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Nah, di negara kita di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh atau tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Nah, fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang digunakan oleh umat Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, agar hidup kita menjadi berkah. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini tentang pengertian halal dan haram dan juga dasar hukum halal dan haram. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan juga kesempatan, dan Bapak doakan semoga apa yang diharapkan menjadi cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk kita semua semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar anak-anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.